pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia di Hari Peduli Autisme Sedunia yang diperingati yang jatuh pada hari ini pemirsa, 2 April. Ada seorang remaja berumur 17 tahun yang mengidap autisme namun mampu berprestasi dan juga berkreasi dengan karya seni lukisnya. Wah, membanggakan sekali. Vincent Priyadi Purwono, warga Surabaya, Jawa Timur ini harus keluar dari sekolah saat menempuh pendidikan di SMP. Menurut ayah Vincent, Rudi Purwono, keluarnya Vincent dari sekolah karena merasa stres dan sering menyakiti diri sendiri. Kondisi saat itu menjadi masa sulit bagi Vincent. Tidak bersekolah dan lebih banyak berada di rumah, dimanfaatkan Vincent untuk melukis. Hasil karya lukis Vincent kini sudah mencapai 200 lukisan sejak 3 tahun yang lalu. 50 lukisan Vincent laku terjual, pembelinya pun dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Solo hingga Amerika. Vincent juga mengharumkan Indonesia karena berhasil menjadi juara 3 dalam kompetisi melukis di Amerika Serikat pada tahun 2020 yang lalu. Ya pemirsa, meski memiliki kekurangan tidak melunturkan bakat Vincent dalam melukis. Lalu dari mana sih bakat Vincent ini melukis hingga karyanya bisa memenangkan juara 3 di kompetisi melukis di Amerika Serikat? Kita sudah tersambung dengan Vincent Priyadi Purwono bersama dengan ayahnya Rudi Purwono. Dan juga kita akan sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Vincent. Selamat pagi. Nah, kita juga sudah tersambung dengan psikiater anak Dr. Isya M. Nur dari Jakarta. Selamat pagi Dr. Isya. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut pemirsa. Coba kita tanya terlebih dahulu ini ke Pak Rudi selaku ayah Vincent. Pak Rudi, dari mana sih sebenarnya bakatnya Vincent ini bermula? Apakah dari kecil sudah suka melukis kah? Atau memang tiba-tiba saja kah? Seperti apa sebenarnya kisah bakatnya Vincent ini, Pak Rudi? Ya, seperti kita ketahui bahwa Vincent itu menderita autis. Jadi dia punya gangguan di perilaku dan cara berkomunikasi. Tapi kita sebagai orang tua mencari bakat dan minatnya supaya menyesuaikan dengan gangguannya itu. Dan ternyata bakatnya yang ada adalah di melukis itu. Oke, Pak Rudi, ini ceritanya gimana Vincent sampai bisa jadi juara 3 di lomba lukis bahkan sampai di Amerika, Pak? Ya, ini ceritanya sekarang Vincent sudah 17 tahun. Jadi 14 tahun pada waktu itu dia sudah keluar sekolah dan dia berlatih melukis dan dia berkarya terus sampai di tingkat nasional itu sudah dikenal. Dan kemudian kita ada pikiran dia untuk go internasional. Jadi kita mendaftar di 4 lomba internasional dan kebetulan dan pas ini yang di Minnesota Amerika ini lukisan Vincent terpilih. Jadi panitia menyiapkan untuk lukisan bibir dan ditampilkan di Amerika. Dan syukur lukisannya Vincent dapat juara 3 dari kategori akrilik, lukisan akrilik umum. Wow. Jadi ya itulah ceritanya. Waduh, selamat Vincent. Nah, kita juga mau izin tanya juga nih ke Vincent. Selamat pagi Vincent. Pagi. Vincent, mau tanya dong, ini kamu kenapa suka melukis Vincent? Oh, lukis itu hobinya aku. Oke. Emang hobi ya, ternyata suka melukis. Udah seneng banget ya Vincent. Nah, biasanya kalau ngomongin hobi, kesenangan melukis, senengnya gambar apa sih Vincent? Lukis apa sih biasanya? Oh, saya lukis pesawat sama kereta. Emang pengen jadi pilot gitu, sampainya gambar pesawat terus? Iya, mau tunjukkan ke teman-teman yang di luar negeri. Oke, nah itu dia. Tapi Pak Rudi mau tanya sedikit dong kan Vincent ini ternyata hobi melukis. Setiap kali melukis kan hasil karyanya juga bisa kita lihat luar biasa bagusnya. Ini ada yang bantuin atau mengarahkan nggak Pak Rudi? Atau memang ini murni dari dirinya sendiri? Sejak dia 14 tahun, kita ngundang guru lukis
untuk membantu untuk melatih Vincent dengan teknik-teknik melukis. Tapi sejak 1,5 tahun ternyata Vincent sudah mendapatkan teknik yang sudah biar terapi. Setelah itu dia bisa mandiri, jadi dia bisa mewujudkan imajinasinya dalam karya secara mandiri. Oke, Pak Rudi, ini kemudian bisa mengetahui bakat Vincent, kemudian mengarahkannya. Ini seperti apa sih, Pak? Supaya sampai Vincent ini bisa benar-benar melukisnya sebagus sekarang, bahkan bisa menjadi juara di tingkat internasional. Ya, kita tahu bakatnya Vincent ini sebenarnya dari kelas 6 SD. Dari kita melihat dia mencoret-coret di bukunya dengan menggambar karakter-karakter kartun seperti Mario Bros, terus kemudian kayak kereta api, kayak yang Team Fortress. Nah itu dia mengkombinasikan dan dengan memberi warna yang kreativitasnya sangat tinggi. Tapi saya sebagai papanya ini menentang, karena saya sebagai orang tua itu berpikiran anak itu harus kurikulum, harus SD, SMP, SMA, lulus, kuliah, baru dia menyalurkan hobi. Tapi ternyata Vincent sendiri itu punya hasrat untuk menggambar yang sangat tinggi, sehingga dia di sekolah itu sudah sampai stres, menangis, dan tekanannya yang tinggi, sehingga dia sekolah pun juga menyatakan, wah ini nggak bisa lanjut ini. Nah sejak itu saya memutuskan kita sebagai orang tua memutuskan, udah dah full melukis saja dah. Ternyata ya syukur sampai hari ini 3 tahun berjalan bisa menghasilkan 200 lukisan dan karya-karyanya bisa diakui. Waduh, luar biasa ini perjalanannya Pak Rudi juga Vincent. Tetapi pemirsa, kita juga mau tanya nih nanti ke Dr. Isya seperti apa sebenarnya penanganannya dan juga bagaimana mengarahkan saudara-saudara kita, adik-adik kita yang memang mengidap autisme di Selamat Pagi Indonesia. Ya, karena memang autisme ini kalau diasah bakatnya bisa luar biasa kayak Vincent ya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kita kembali lanjut ke perbincangan. Sarah dan juga pemirsa, kalau kita tadi melihat kisahnya Vincent, ternyata kita mendapat pelajaran kalau misalnya anak-anak atau penyandang autisme ini kalau bakatnya dieksplorasi, diarahkan, ternyata bisa jadi luar biasa kayak Vincent. Betul sekali Jason, dan kuncinya adalah bagaimana caranya. Tetapi pemirsa, coba kita tanyakan ke Dr. Isya. Dr. Isya, melihat bakat Vincent ini luar biasa dan bahkan bisa berhasil membawa prestasi yang membanggakan untuk Indonesia juga. Tapi bagaimana Dr. Isya untuk melihat potensi-potensi yang memang dimiliki saudara-saudara kita, adik-adik kita yang memang mengidap autisme sehingga bisa dikembangkan ke potensi maksimal mereka, Dr. Isya? Ya, terima kasih Mbak Sarah dan Jason ya. Di sini Vincent dan Pak Rudi luar biasa ya, saya ucapkan selamat ya kepada keduanya ya, udah meraih prestasi yang luar biasa membanggakan Indonesia. Ya memang anak autisme ini memang pada prinsipnya adalah memiliki keterbatasan dalam komunikasi atau kita bilangnya delay speech ya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita perbaiki dengan terapi-terapi seperti misalnya terapi bicara. Nah, kemudian ada lagi perilaku yang dia berulang-ulang gitu ya, yang kita bilang perilaku stereotipik. Nah, ini juga sebenarnya bisa diarahkan ya untuk kepada bentuk aktivitas-aktivitas yang kalau di kami di klinik tumbuh kembang atau klinik kesehatan jiwa anak kita bilangnya art terapi. Jadi terapi seni ya, di mana dia bisa mencurahkan segala apa yang ada di pikirannya itu dituangkan lewat kanvas atau lewat kertas yang bisa dituliskan atau digambarkan melalui misalnya pastel gitu, maksudnya krayon gitu. Nah disitulah dia bisa ternyata setelah kita assessment, kita nilai ada bakat-bakat minat yang ternyata dimiliki dan ini yang bisa kita kembangkan. Jadi selain dia itu juga bisa kita temukan bakat minat artnya atau seni menggambarnya, kita juga bisa dalam terapi seni itu atau art terapi membuat dia menjadi tenang, menjadi secara psikologis dia lebih nyaman dan dia nggak tantrum, karena anak autisme kan kalau misalnya nggak sesuai penyesuaiannya di lingkungan dia akan misalnya
mengamuk atau membahayakan diri atau bahkan keluarga gitu. Nah ini yang akhirnya kita alihkan kepada aktivitas-aktivitas kesenian seperti tadi Pak Rudi katakan sudah diarahkan betul sekali ini Pak ya kepada potensi bakat minat yang ternyata Vincent di art terapi atau di art menggambar begitu Mbak Sarah dan Jason. Ya, Dokter Isya, ini kalau misalnya untuk orang tua yang kemudian memiliki anak autis misalnya, di titik mana orang tua harus sudah mulai peka bahwa anaknya ini memang menunjukkan ini tanda-tanda autis dan seperti apa penanganannya ketika sudah mengetahui bahwa si anak ini adalah anak pengidap autis, dokter? Oke, terima kasih. Untuk autisme sendiri sebenarnya mulai bisa dideteksi dini di usia 2 tahun. Jadi kenapa 2 tahun? Karena pada usia 2 tahun itu si anak biasanya sudah bisa mengungkapkan atau berbicara dengan kata-kata. Nah biasanya anak autisme ini akan ada keterlambatan bicara pada umur 2 tahun yang mana teman-teman sebaya atau teman peer groupnya itu udah bisa kok dia belum bisa. Nah ini namanya delay speech. Nah ini kita harus deteksi dini, harus kita warning gitu ya. Wah kok 2 tahun belum bisa ngomong ya. Jangan sungkan untuk berkonsultasi. Karena kalau didiemin nanti akan perkembangan kan ini namanya gangguan perkembangan. Nanti dia tidak akan recovery gitu. Malah semakin karena nggak diajarin terapi bicara, dia semakin memburuk begitu. Jadi warningnya di 2 tahun. Tapi kita masih punya waktu yang lebih luas di 3 tahun. Jadi 2 sampai 3 tahun. Demikian. Oke, Dokter Isya. Langkah apa yang harus diambil orang tua jika memang sudah menunjukkan ciri-ciri tersebut di umur 2 atau mungkin 3 tahun, Dokter Isya? Ya, kalau misalnya biasanya kan keluhan utama anak autisme ini kan adalah keterlambatan bicara ya, dan kok belum bisa ngomong, itu yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Nah ini dari keluarga atau khususnya orang tua ya harus dia mengenali gini ya, kok di usia 2 tahun misalnya hanya babbling aja atau mengulang-ulang kata, bahkan belum bisa mengucapkan gitu. Misalnya kok dia hanya mau sesuatu, dia caranya dengan menunjuk atau membawa tangan orang tuanya untuk ke benda yang dia mau. Nah ini kok 2 tahun atau 3 tahun masih seperti ini. Nah ini harus warning nih dari keluarga untuk berkonsultasi ya ke dokter. Nah yang kedua adalah biasanya ada perilaku yang berulang-ulang. Misalnya dia tangannya gerak-gerakin ya berulang-ulang, kemudian tepuk tangan berulang-ulang yang mana perilaku itu seperti stereo gitu, diulang-ulangin terus gitu dan tidak memiliki tujuan. Biasanya kalau lagi stres atau cemas dia muncul tuh, jadi kayak namanya flapping ya. Jadi dia kayak gerak-gerakin tangannya, atau bahkan kalau misalnya dia sampai hal yang dia inginkan tidak dimengerti orang tua, dia bisa headbanging, artinya kepalanya dibentur-benturin gitu. Nah ini kan yang membahayakan. Nah kalau ada seperti itu jangan sungkan untuk berkonsultasi ke dokter. Misalnya ke puskesmas dulu ya, di dokter puskesmas boleh. Demikian. Oke, ini saya mau kembali lagi ke Pak Rudi dan juga kepada Vincent. Ini Pak Rudi membahas terkait dengan Vincent. Ketika itu mengetahui Vincent mengidap autis itu bagaimana dan kemudian penanganannya apa waktu itu? Kita mengetahui Vincent autis ini pertama kali adalah istri saya. Dari umur 13 bulan itu sudah ada ciri-ciri yang menandakan autis. Jadi seperti minum susu sering muntah, terus jinjit, terus kemudian tidak memandang mata kalau dipanggil orang tua. Terus yang keempat, kalau nangis itu tangisannya seperti tantrum, yang meronta-ronta, nggak wajar. Kemudian kita arahkan ke dokter, kita minta diagnosa, jadi diagnosanya lewat rambut dan darah, dan ternyata memang di diagnosa di tes lab itu ada kandungan metal yang lebih batas, yang sehingga itu menyebabkan gejala autisnya itu.
sehingga mengganggu perilaku dan komunikasi Vincent. Dan langkah yang kita lakukan setelah itu untuk supaya menangani autis ini adalah kita sebagai orang tua itu pasti harus menyiapkan mental. Jadi pertama kali dengar itu kita sangat sedih dan berat hati. Tapi ada satu yang kita percayai, yaitu anak ini adalah titipan Tuhan. Jadi di mana anak autis ini meskipun berkebutuhan khusus, itu pasti Tuhan punya rencana dan pada keluarga kita dan pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan lah. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan terapi perilaku sampai umur 7 tahun. Dan ya, tapi yang pertama tadi yang mengenai sikap menerima dari orang tua itu yang paling utama. Karena dengan berbagai macam terapi, kalau kita tidak punya sikap dari orang tua yang siap menerima kenyataan ini, itu juga tidak akan ada gunanya dengan terapi-terapi itu. Dan kemudian untuk anak autis sendiri, selama pengalaman kita 17 tahun, anak autis itu punya perasaan yang halus. Jadi pengalamannya itu Vincent itu lihat kakaknya itu sedih, habis dimarahin neneknya, dan langsung Vincent itu peluk kakaknya itu tanpa dia berkata-kata. Nah, sehingga bila anak autis itu dikasihi dan dikenalkan dengan cinta kasih, maka kita percaya bahwa perubahan perilakunya dan perkembangan secara emosionalnya itu akan sangat berubah sekali dan maju. Beda kalau anak autis itu diperlakukan dengan kasar, kekerasan, dan sifatnya hanya perintah. Itu nanti anak autis itu akan punya perasaan dendam. Dan dendam nanti akibatnya pada waktu dia besar, dia akan membales. Dan dia akan berpikir kekerasan itu adalah sesuatu yang normal. Ya, mungkin karena itu mereka sangat perasa itu ya Pak Rudi ya. Pak Rudi dan Dr. Isya. Ya, Pak Rudi dan Dr. Isya, di momentum hari ini, hari peringatan peduli autisme pada tanggal 2 April ini, apa yang disampaikan? Mungkin dari Dr. Isya terlebih dahulu dan nanti mungkin dari Pak Rudi dan juga Vincent. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya dari perspektif medis ya, kesehatan jiwa, kita harus mempunyai sebagai orang tua itu awareness ya. Jadi kepedulian dan kesadaran akan deteksi dini gejala-gejala yang mengarah pada gangguan perkembangan autisme ini. Jadi autisme ini adalah gangguan perkembangan saraf yang mana harus dideteksi secara awal agar tidak berlanjut menjadi lebih buruk begitu. Nah, yang perlu dipahami juga adalah yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi betul sekali ya, bahwa dia kehilangan kontak atau interaksi sosialnya minimal sekali, bahkan dari kontak matanya saja tidak mau ya. Ini yang dianggap sebagai tanda awal juga, yaitu keterbatasan dalam interaksi sosial. Dan makanya kita harus segera berkonsultasi dan jangan lupa tetap untuk terapi-terapi, mungkin kalau memang memerlukan obat kita akan berikan obat sesuai dosis ya untuk agresivitasnya atau perilaku-perilaku yang mungkin membahayakan. Tapi juga modalitas terapi non obat seperti tadi terapi seni, terapi okupasional ya, juga terapi belajar dan daycare itu tetap harus kita lakukan dan kita optimalkan sampai dia dewasa. Demikian. Artinya kenali dulu ciri-cirinya, kemudian setelah kenali ciri-cirinya baru ditentukan langkah perawatan atau terapi yang tepat untuk terhadap anak itu. Kemudian ke Pak Rudi. Pak Rudi, apa yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang juga memiliki anugerah anak dengan autisme ini, Pak? Terima kasih. Jadi pesan kita sebagai orang tua dan Vincent adalah orang tua yang punya anak kebutuhan khusus itu jangan gampang menyerah, karena anak ini adalah titipan Tuhan. Dan di luar sana itu masih banyak juga orang tua yang juga punya masalah yang sama dengan kita, dan bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang sifatnya bisa mengerti masalah ini supaya saling menguatkan. Dan kita juga tidak berbicara tentang autis saja,
kita bicara tentang Down syndrome, cerebral palsy. Jadi semua itu kita lebih baik bergabung dengan mereka supaya kita saling menguatkan. Ya, jadi itu mungkin pesan saya. Jadi jangan menyerah dan jangan sampai anak itu pada akhirnya kalau dewasa jangan sampai dibuang. Kita harus bisa mendidik anak kita dengan baik. Baik, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih juga Vincent sudah berbagi bersama kami. Ditunggu lagi ya karya-karya lukisnya, semoga bisa membanggakan lagi sampai ke luar negeri. Sekali lagi terima kasih Vincent, terima kasih Pak Rudi, dan juga terima kasih Dr. Isya telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Akhir kata saya Sarah Wayne. Dan saya Jason Sambo. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan selalu jaga kesehatan. Saya Jason Sambo dan mewakili rekan-rekan yang bertugas, Sarah Wayne. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.